Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, hari ini kembali lagi bersama Bapak di video pembelajaran kita ya. Hari ini kita masih berada di tema 1, subtema 2 dengan mata pelajaran PPKN ya anak-anak ya. Tema kita masih sama, menghargai perbedaan. Oke anak-anak, itu aja. Sekarang kita akan lanjut ke materinya ya. Check it out. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami makna simbol sila kedua Pancasila. Yang kedua, menceritakan pengalaman adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, memperhatikan sikap saling menghargai antar sesama. Oke anak-anak. Nah anak-anak, Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Istilah lain dari perbedaan adalah keberagaman. Ya anak-anak ya. Dalam adanya keberagaman akan membuat kita belajar betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila ya anak-anak ya. Nah, anak-anak masih ingat gak bunyi sila kedua Pancasila itu? Ya, betul sekali. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang dari sila kedua adalah rantai. Ya anak-anak ya. Rantai memiliki makna bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Pengamalan sila kedua. Yang pertama, menengok orang yang sedang sakit. Yang kedua, melakukan donasi atau penggalangan dana untuk korban bencana alam. Yang ketiga, bersikap sopan kepada sesama. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Yang kelima, menghormati orang tua dan guru. Dan yang terakhir, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Ya anak ya. Bagaimana sih cara menghargai perbedaan itu? Cara menghargai perbedaan, yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman saat sedih. Yang ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama, ya anak-anak ya. Yang keempat, tidak memilih-milih teman. Dan yang terakhir, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain ya. Apakah anak-anak pernah menolong atau membantu orang lain? Kira-kira pernah nggak ya? Coba anak-anak ingat dulu. Nah anak-anak, Bapak punya gambar nih. Gambar. Kira-kira nih ya, apa sih sikap kita yang harus kita lakukan ya. Ketika di gambar ini Rudy merasa kesulitan untuk mengambil bola di atas lemarinya loh ya. Sikap kita yang harus kita lakukan itu seperti apa sih anak-anak? Ya betul sekali. Yang pertama, jika badan kita lebih tinggi dari Rudy, maka kita membantu mengambilkan bola tersebut. Dan jika badan kita lebih pendek dari Rudy, maka kita memanggilkan teman yang badannya lebih tinggi untuk mengambilkan bola tersebut ya anak-anak.
Nah, Bapak punya satu lagi gambar nih. Ya, dalam gambar tersebut, Siti merasa kesulitan membawa barang-barang bawaannya. Sikap yang harus kita lakukan tuh apa sih untuk membantu Siti? Ya, betul sekali. Yang harus kita lakukan adalah kita membantu Siti dengan membawakan sebagian barang bawaannya. Agar apa? Agar Siti bisa lebih ringan membawa barang-barang yang berat itu. Ya, anak-anak. Nah, di sini Bapak punya satu gambar lagi nih. Ya, gambar di sini Siti merasa kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap apa sih yang harus kita lakukan untuk membantu Siti? Yo, siapa yang bisa? Oke, betul sekali. Kita membantu Siti mempelajari gerakan tari tersebut setelah selesai pembelajaran tari. Ya, jangan sampai kita membantu Siti pada saat pembelajaran. Nanti yang terjadi adalah kita ketinggalan pelajaran yang saat itu sedang diterangkan oleh guru. Oke, anak-anak ya. Perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun loh ya, anak-anak. Misalkan perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Dan semuanya itu merupakan karunia dari Tuhan yang wajib kita syukuri ya, anak-anak. Contoh perbedaan makanan kesukaan ya, anak-anak ya. Yang pertama Siti sukanya wortel. Yang kedua Lani sukanya brokoli. Yang ketiga Dayu sukanya kentang. Yang keempat Edo sukanya ikan. Yang kelima Beni sukanya daging. Yang keenam Bayu sukanya roti. Nah, anak-anak, walaupun makanan kesukaannya berbeda-beda, jangan sampai itu dijadikan sebagai masalah ya. Tetapi kita harus menerima semua perbedaan itu ya, anak-anak ya. Selanjutnya contoh perbedaan hobi berolahraga. Ya, contohnya Dedi sukanya main bulu tangkis, Dayu sukanya bela diri, dan Budi sukanya main bola. Nah, walaupun hobi mereka berbeda-beda, tetapi jangan sampai itu dijadikan masalah ya, anak-anak ya. Tapi perbedaan itu wajib adanya ya. Nah, sekarang ada contoh lain ya, contoh tentang perbedaan agama. Di Indonesia sendiri ada 6 agama ya, anak-anak, yang diakui. Yang pertama adalah Islam, kedua adalah Kristen, yang ketiga adalah Katolik, yang keempat adalah Hindu, yang kelima adalah Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Dari keenam agama ini, mereka semua itu mempunyai cara berdoanya masing-masing, tetapi semuanya itu memiliki satu tujuan loh, yaitu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak ya. Kenapa kita harus saling menghargai perbedaan? Karena menghargai perbedaan itu banyak banget manfaatnya untuk kehidupan kita. Manfaat saling menghargai, yang pertama terbentuknya kehidupan yang rukun. Yang kedua, tidak akan timbul perselisihan. Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Yang keempat, terbentuknya rasa persatuan. Yang kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Ya. Kesimpulan, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan supaya kita hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ya.
Intinya sekarang kita semua tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar ya anak ya. Sekian dulu pembelajaran dari Bapak. Terima kasih ya anak-anaknya sudah selalu semangat dalam belajar dan menyaksikan video pembelajaran yang sudah Bapak buat selama ini. Sampai jumpa lagi ya anak-anakku semua. Dadah. Bapak lupa ternyata ada tugas loh anak-anak ya. Sebelum itu kita akan mengerjakan tugas yang selalu ada di setiap video pembelajaran yang Bapak sharekan kepada anak-anak. Oke, tugasnya adalah yang pertama, halaman 35 nomor 1 sampai dengan nomor 4. Oke, diingat halaman 35 Bu Pena 3A nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ditulis di buku Bu Pena bisa, atau ditulis pada buku tugas ya anak-anak ya. Yang kedua, buatlah tabel keberagaman keluarganya anak-anak ya. Di dalam tabel tersebut anak-anak bisa memasukkan bapak, ibu, kakak, adik, nenek, kakek ya. Terserah anak-anak mau dimasukkan siapa saja di situ, mau paman bisa, bibi juga bisa ya. Intinya yang ada di dalam keluarganya anak-anak. Keberagaman yang dapat anak-anak buat adalah perbedaan kegemaran, makanan kesukaan, dan cita-cita. Contoh tabelnya bisa anak-anak lihat pada buku Bu Pena 3A halaman 43 di nomor 3. Itu contoh tabelnya ya. Anak-anak bisa buat di buku tugas langsung ya. Yang terakhir halaman 44 nomor 1 A, B, C, D dan nomor 2. Oke ya, segitu aja tugas dari Bapak. Semangat mengerjakan dan semangat belajar ya anak-anak. Ingat sebentar lagi akan ada penilaian harian loh ya. Sampai jumpa lagi, dadah.